Kong. Wes. Ini pemandunya yang menceritakan. Oh. Untuk diceritain semua. Dan terus apa namanya, untuk lebih jelas sebelum kita keliling ya, saya ngasih sedikit penjelasan dulu tentang tradisi adatnya kami di lingkungan ini. Oke, baiklah ya Ibu Bapak yang saya hormati ya, saya ucapkan selamat datang di kampung adat suku Sasak Lombok yang masih kami lestarikan hingga sampai saat ini. Dan kampung kami ini bukan hanya sebagai objek wisata ya, tapi ini kampung memang tempat asli kami tinggal. Ya. Dan nama kampung kami ini Sade Rembitan. Dan sade menurut orang tua kami artinya obat atau kesadaran. Ya, dan terus apa namanya, kampung kami ini berdiri pada tahun 1079 Masehi. Dan awalnya di lingkungan kami ini itu didirikan 5 kepala keluarga atau 5 rumah, dan sekarang ini sudah berkembang menjadi 150 rumah di lingkungan ini atau 150 kepala keluarga. Karena kami di sini itu satu rumah satu kepala keluarga. Ya, dan terus apa namanya, perkampungan kami ini kampung turun temurun, yang mendapat warisan di lingkungan kami ini itu anak bungsu yang mendapat warisan rumah. Dan misalnya ada keluarganya yang menikah atau kakaknya, dia membuat rumah di luar. Itu sebabnya perkampungan kami ini sudah menjadi 15 generasi. Tapi beda bentuk bangunan ya, tapi kalau rumah, bangunan rumahnya sih berbeda. Tapi kalau tradisi adat seni budaya Sasaknya masih tetap sama. Ya. Dan terus penduduk yang tinggal di sini kurang lebih 700 jiwa. Dan tapi yang 700 jiwa ini bisa dikatakan satu garis keturunan atau keluarga besar. Karena kami di sini nikah sama misan atau kerabat sendiri. Ya, dan terus tradisi ada perkawinannya kami di sini kawin lari dan kawin culik. Tidak ada kata lamaran tunangan sama kami di sini ya. Kawin lari ini mereka lama pacaran, sudah suka sama suka. Dan anak gadis dari lingkungan ini boleh juga nikah sama orang luar. Tapi kalau kawin culik ini yang antar misan sama kerabatnya aja yang diperbolehkan. Soalnya kawin culik bisa dibilang kawin paksa. Karena sepupu perempuannya ini tidak suka, tapi sepupu lelakinya ini yang suka sama sepupu perempuan. Dan kita membawa kaburnya pada malam hari tanpa sepengetahuan dari orang tua. Dari kampung ini ke kampung seberang agar orang tuanya tidak dapat memisahkan kita. Iya. Dan terus setelah itu paginya langsung dilanjutkan acara adat yang namanya nyelabar. Ya, nyelabar ini yang artinya keluarga laki-laki memutuskan 2 atau 4 pria untuk mengasih tahu keluarga perempuan bahwa anaknya ini dibawa kabur sama keluarga si A, agar pihak perempuan tidak susah untuk mencari anaknya. Dan setelah selesai namanya nyelabar ini baru bisa diijab kabul. Terus kami menunggu waktu untuk mengadakan acara pesta. Dan nama acara pestanya kami di lingkungan ini Surung Serah Aji Krame. Ya, surung serah kami Aji Krame ini artinya rombongan laki-laki membawa harga mahar menuju rombongan perempuan. Dan tapi maharnya kami di sini simbolnya kain, 33 lembar kain. Ya, dan setelah selesai namanya surung serah Aji Krame ini baru kedua mempelai bisa dibilang suami istri. Dan terus dilanjutkan dengan acara nyongkolan, ngiring rokokan itu, mengantarkan kedua mempelai ini ke rumah keluarga perempuan diiringi dan kesenian salah satunya gendang belit namanya di sini ya. Terima besar. Dan terus di lingkungan kami ini mata pencarian kami di sini petani semua. Dan kami bercocok tanam di sini 1 kali 1 tahun karena lingkungan kami ini sawah tada hujan, menanam padi sebagai bahan makanan. Terus kerja sampingannya kami di sini menenun, dan diwajibkan bagi anak gadis di lingkungan ini harus bisa menenun. Soalnya kalau tidak bisa menenun, tidak diizinkan nikah sama orang tuanya. Mulai dari umur 9 atau 10 tahun udah diajarin menenun. Soalnya dari dulu sampai sekarang di lingkungan kami ini nikah masih umur 14 atau 15 sudah nikah. Karena anak gadis di lingkungan kami ini tidak dikasih merantau.
Jadi dia cuma berikan kami ini aja. Dan terus apa namanya, bahasa kami di Lingkungan ini sehari-hari bahasa daerah ya. Karena orang tua kami di sini yang umurnya di atas 50 jarang bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Sasak aja. Dan untuk lebih jelas sambil jalan mungkin ada pertanyaan ambil foto di bahasa. Pak, berarti kain-kain ini hasil dari tenunan? Dari kerajinan kami sendiri. Dan salah satu percontohan bahasa daerah kami di sini ya. Kalau mau bilang permisi di sini itu tabek bala. Iya. Terima kasih, matur tampiasi. Sama-sama padu-padu. Pade, kalau pade sama. Pade sama ya. Kok Dan kayak anu? terus kain tenunan di lingkungan kami ini benangnya dari benang kapas seperti itu. Kapasnya kami di sini pintal sendiri, kami tanam sendiri. Habis dipintal itu diaduk pakai nasi. Setelah diaduk pakai nasi dijemur sambil disisir. Nah kalau udah halus baru direndam pakai pewarna alami. 3 hari 3 malam. Silakan mungkin belajar ibu, nggak apa-apa. Saya diajarin ibu, mau belajar. Ambil. Nggak tahu mau milih yang mana. Jadi dia lebih loncat ke laut lebih bagus. Besok kamu tangkap saya tanggal sekian bulan sekian. Dikasih waktu bulan. Oh, yang cacing Ya, cacing tuh. laut. Hijau-hijau. Ya, nyali kalau bahasa Sasaknya. Nyali. Cacing laut. Dah? Dah, Pak? Dah? Kalau lagi masuk kita harus nunduk sedikit. Karena menghormat kepada pemilik rumah. Ini satu masjid kami di sini, mau sholat dulu bagaimana? Oh, sini masjidnya. Ya, sholat dulu. Sholat dah sekalian. Biar bapak-bapak. Ini ya kita takut Pak Rido, Pak ini mencium mencari. Burungan menakut. Sambil saya iya, yang penakut, yang teki-teki jangan lagu mencium jadi burung penakut. Sisa ndak takut. Ya peci Pak. Masjid. Ya, peci songketnya. Sebenarnya gambar di dalam juga apa-apa ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Resik ya. Tapi ini tetap kami pakai kalau ada acara apa kecilan, acara ritual kami pakai dari satu. Minyak tanah Dan ya. terus ya ini salah satu rumah adat tertua kami di sini ya. Formasi lantainya ini terbuat dari tanah liat dicampur sekam padi yang kami pel pakai ternak sapi dan kami menghaluskan pakai ini biar lebih menyatu lantainya. Maksud sekam padi ini biar meresap tambah erat jadinya. Mau lihat di dalam? Silakan aja. Hidupkan lampunya sebelah sana. Dan semua rumah di sini kan depannya rendah ya, hati-hati. Baru masuk. Turun. Itu hidupkan aja, Bu. Dan di dalam ada 2 kamar, tempat melahirkan dan tempat memasak. Ya. Karena kami di sini Boleh kan lihat? Iya boleh. Melahir di rumah sendiri, Oh. pakai dukun beranak. Hmm. Dan juga tempat tidur bagi anak gadis yang udah beranjak dewasa. Tapi sebelahnya itu tempat apa masak, pakai kayu bakar. Ini melahirkan.
Oh, tempat melahirkan dan masak. Iya kan di sini katanya tadi. Iya, Sama adat Sade. Ini tempat melahirkan. melahirkan. Jadi ada masa ada melahirkan. Sini Pak melahirkan Pak. Mun melahirkan di sana masak kok. Iya. Masih dipakai mungkin ya. Memang ada orangnya kan Bu? Yang perempuan. Hmm. Biar cepat tuh diculik. Tapi kalau apa namanya penculikan di sini kan si keluarga lelaki mengajak temannya sampai 5 atau 6. Awalnya 2 atau 1 orang disuruh kontrol ke rumah. Apa ada bapaknya di sini apa enggak ada. Tapi kalau bapaknya lagi bertamu ke langsung seberang. Iya, Diculik? Oh, ibunya berani culik. Oh. Ya terus semua rumah adat kami di sini, tangga tengahnya ini ada 3. Iya. Soalnya kami dulu di sini sebelum 5 waktu itu animisme. Waktu telu sholat 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Dan bisa juga dibilang Hindu, Buddha, Islam. Dan apa namanya puasa aja kami dulu diwakili sama pemuka agama ya. Soalnya kalau puasa kan sebelum makan sahur kita harus mandi bersih. Dan terus setelah selesai makan sahur tidak boleh beraktivitas kemana-mana. Itu sebabnya kayak orang nyepi. Itu sebabnya masyarakat nggak mampu jadi diwakili. Dan setelah tersebar 5 waktu baru tambah lagi di depan sini. 5. Jadi 5 ini filosofi dari rumah adat. Itu sebabnya bentuk bangunan rumah kami di sini sama semua. Cuma luasnya itu aja yang berbeda. Tapi kalau bentuk dalamnya sama semua. Culik menculik sampai sekarang Sampai masih? sekarang. Masih? Iya masih. Soalnya menurut orang tua kami di sini ya lamaran tunangan ini kan Nggak ada. pelecehan. Kita sebagai keluarga perempuan tidak dipunyai harga diri. Oh. Soalnya anak kita di sini kan ditawar dan anak kita ini kan bukan barang. Oh gitu. Untuk tawar menawar. Jadi lebih baik kalau udah suka sama suka Culik. terus kawin lari aja. Dari makas. Tapi kalau kawin culik ini kan si bertepuk sebelah tangan yang nama kawin culik. Culik cowoknya- menculik. si Mas cowoknya Andre nggak bagaimana? disukai, kan? Di lingkungan ini ada sistem kawin culik menculik ini Iya. kan. Karena satu anak gadis kita punya saingan. Oh Sampai gitu. 7 atau 8 saingan kita di sini. Misalnya gadis ini suka sama orang luar. nggak Oh, suka gitu. sama misal atau kerabatnya sendiri. Itu sebabnya misal lakinya sakit hati dan kalau dia culik Oh, akan gitu. dapat. Harus culik. Ini ayo Bu kopi ini kopi. Iya, itu Kopi. Yang tinggal Oh, ini kopi Lombok, Bu. Ini kan saya punya rumah. Oh punya Ya. Tapi enggak apa-apa, masuk aja ya. Saya sudah masuk, Ya permisi enggak ya. apa-apa, Bu. Sudah diizinin. Dia tinggal di sini sama anaknya Ini yang anak kecil. untuk kopi. Soalnya kan Itu anak tempat yang santai, kecil Bu. untuk Pakai kopi. sarung tangan dulu. Laki tapi kalau perempuan tidak. Ini ada yang murni kopi, ada yang campur beras, Bu. Hmm, Ini yang murni kopi. Dan terus kami dulu di sini Iya. ngambil air berapa itu, Bu? Tulisannya ini. 25. campur gali 30 pakai timba. Itu pakai Yang ini kopi sasak enak Iya. Oyan. Yang ini. Iya. Ya. Berapa itu, Bu? Kalau ini 50. Karena besar ini banyak isinya. Yang Ini kecil itu asli. 25. Ini juga yang murni, Bu. Kan ada tulisannya. Ini kopi murni. Oh iya iya. Ini yang campur beras, Bu. Yang ini. Iya iya iya. Ini campur beras. Oh. Bisa kurang tapi Bu, nanti. Belanja Bu, ini mungkin. orang tua kami dulu di sini kan ngambil air dari sumur. Padahal dia lagi lupa bahwa dia lagi masak. Pas masak kan dia pergi ngambil air ke sumur, terus dia bertemu sama temannya. Dia ngobrol, berbincang. Pas waktu kebakaran dia baru ingat bahwa dia itu sedang masak. Dan terus kita pergi lagi ke rumah ya, kalau kebakaran kita naik ke atas rumah, ke atas ujung. Kita menjaga. Kopi ayo Mas. Sampai dompet Bu ayo, baju-baju. Kopi Pak ayo. Sasak. Sade.
Pak, beliau bergerak. Ada ya, culik menculik. Dia bersama. Ada dompet ini Mbak Ali. Desa adat Sabil. Oh ya. Ya orang-orang tua yang disuruh pergi ini nyuri. Nyulik sendiri, Ya, nyulik sendiri Pak Haji. kalau saya nyulik sendiri, Janjian gitu maksudnya. janjian saya. Tapi bohong-bohongnya. Bilang mau diajak jalan-jalan. Caranya diambil ke rumah Saya apa? ambil di gangnya. Oh. Oh di rumahnya di enggak? depan rumahnya udah di depan Oh. rumah. Tapi saya suruh keluar ke Iya. gang. Tapi tahu kalau mau diculik. Nah, Ya kan Janjian. Tapi keluarga enggak tahu ya. Nggak tahu. Oh, betul-betul Nggak enggak tahu. Nggak bakalan dikasih kalau Oh. ini ngasih tahu. Jadi culik beneran ya. Iya. Nggak janjian di pohon tadi itu, Jabal Rahma itu. Mempelai lakinya itu sama keluarga ceweknya didatengin, terus ditanya ceweknya, bener nggak kamu pingin nikah sama laki-laki ini? Kalau jawab nanda, diambil lagi. Bisa sering tidak diambil. Nah, Tapi enggak sampai lapor polisi. enggak ada yang pernah lapor polisi. Kan penculikan. Kan culik lagi. Boh, Woi, dicelurik kan berani nyulik kan langsung. Kalau di sana pakai ngelamar ya? Ngelamar. Kalau di sini katanya kalau dilamar gimana kata? Tidak kurang menghargai. Kurang menghargai. Saya tuh ngelamarnya bawa lemari, kursi, terus bawa kasur, Itu zaman TV. dulu. Oh ada masih di rumah. Masih ada. Boleh rumah Di ada. dalam tuh ada. Kalau Pick dulu up itu. iya. Itu saya kan sempat 6 bulan di Sumba. Hmm. Si ini kan